Kita tidak boleh ganggu, tidak boleh. Walaupun keyakinan itu beda, tapi kita tetap menghormati. Ya, namanya agree in disagreement. Nah, gitu. Agree and disagreement. Artinya agree in disagreement. Jadi setuju dalam ketidaksetujuan. Setuju dalam ketidaksetujuan. Artinya saya tahu bahwa agama Anda tidak masuk akal dalam otak saya, tapi saya tetap menghormati Anda. Saya tahu Anda tidak sejalan dengan iman saya, ya, imannya orang Islam. Tapi saya minta Anda tetap menghormati keyakinan saya. Itu namanya agree in disagreement. Nah, ya, jadi sekali lagi Dulur Al-Victor yang ada dimanapun, ya, hari ini adalah hari wafatnya Isa Al-Masih versi saudara kita yang beragama Kristen, ya, gitu ya. Kita harus menghormati walaupun tidak cocok dengan pikiran kita. Satu, menurut kita Isa itu yang mereka sebut Yesus itu, mereka menyebut Tuhan. Nah, sedangkan kita tetap menyebut sebagai nabi. Yang kedua, mereka menganggap bahwa orang-orang saat itu berhasil membunuh Nabi Isa, gitu. Tetapi menurut kita tidak, Nabi Isa itu tidak dibunuh, tuh. Tapi Nabi Isa diangkat ke langit. Nah, diangkat ke langit. Jadi tidak dibunuh. Tidak dibunuh tapi diangkat ke langit. Keyakinan kita ya. Iya. Karena tidak dibunuh, tidak mati, maka tidak ada kebangkitan, gitu. Tetapi saudara kita di agama Kristen setelah dibunuh itu kemudian beberapa hari kemudian, hari Minggunya ingat saya itu, ya, kemudian itu muncul lagi. Isanya itu. Ya, enggak apa-apa toh. Enggak apa-apa. Kita harus menghormati sebab setiap agama itu punya ajaran yang itu rasional dan ada ajaran yang suprarasional. Suprarasional itu tak terjangkau. Ya. Nah, kalau kita menghina agama lain karena menurut kita tidak masuk akal, ya, nanti mereka punya alasan juga untuk mengolok-olok kita karena di dalam ajaran agama kita juga banyak yang suprarasional. Loh, iya toh, Mas. Siksa kubur itu bagaimana? Mas Ishak bisa menjelaskan gimana? Belum pernah merasa. Iya toh. Rasional enggak ada rasional gimana? Tapi wajib dipercaya. Gitu loh. Surga gambarannya seperti itu, ya wajib dipercaya walaupun kita tidak pernah tahu gambarnya, tidak pernah tahu apa itu realnya, itu kan tidak rasional. Tidak pernah singgah. Iya toh, tidak pernah itu, tapi kita percaya. Gitu loh. Jadi kalau orang Islam menghina agama lain karena ajarannya itu dipandang bertentangan dengan akal sehat, ya, mereka juga punya alasan, gitu loh. Itu Quran begitu. Janganlah kamu menghina orang-orang yang agamanya beda karena alasan tidak masuk akal dan sebagainya. Sebab kalau Anda lakukan, nanti mereka akan membalas dengan alasan yang sama. Nah, itu. Jadi kalau kita mengkritik yang tidak masuk akal, agama lain tidak masuk akal, mereka akan ngeritik juga. Sekarang tolong saya jelaskan. Kenapa kamu kok zuhurmu kok 4? Kok tidak 3? Ya. Kenapa subuhmu hanya 2? Kok tidak 5? Ya, kalau tidak 4. Anda menjelaskannya gimana? Enggak bisa. Paling Anda menjelaskan ya karena ajaran Nabi lah. Jawabanmu itu mencerminkan kamu enggak bisa menjelaskan secara rasional.
Itu loh ya. Kenapa kamu kok tidak boleh pakai celana pada waktu umroh, ya, pada waktu ihram, tidak boleh pakai celana, toh? Berarti kan gimana bayangkan, terus tidak boleh pakai sarung, tidak boleh pakai yang macam-macam baju, tidak boleh. Jadi dibiarkan dada terbuka, punggung terbuka, lalu tidak pakai celana. Bayangkan itu kalau kena angin gimana? Kalau lepas gimana? Kan tidak ada ini, tidak ada pakaian dalam. Kenapa? Ini tidak bisa menjelaskan. Kenapa kamu sudah tahu batu kamu cium? Nggak rasional. Tidak rasional. Oh itu gini Pak, itu kan dulu itu gini, Nabi itu begini itu. Iya, kalau kamu jelaskan kepada sesama Muslim dia paham. Jadi ini saya harus berbicara agak jelas kepada saudara-saudara kita yang Muslim, jangan sampai melecehkan agama lain, sebab sumber masalah di berbagai tempat itu karena ada pelecehan-pelecehan agama seperti itu, ya. Ya, jadi jangan sampai kita menghina. Dulu pernah beberapa waktu yang lalu ada anak yang berpakaian Muslim, ya, identitasnya itu ya kelihatan, terus ada sesajen. Oh. Ya karena dia nggak terima, nggak masuk akal begini nih. Masa Tuhan diberi sesajen? Masa Tuhan tuh makan? Lo kok tahu seleranya Tuhan itu? Nggak rasional. Nggak rasional, karena nggak rasional terus ditendang. Ramelah informasinya. Iya tuh. Jadi jangan melakukan tindakan-tindakan yang melukai hati orang. Zaman Nabi sudah ada semua. Zaman Nabi sudah ada orang menyembah api, ada. Zaman Nabi Musa menyembah anak sapi, ya ada. Tidak masuk akal tuh. Sudah pernah terjadi ya? Pernah. Anak sapi. Oh, zaman Nabi ketika masuk ke Makkah saja, itu kan di dalam Ka'bah itu berapa Kak berhala-berhala yang jadi sesembahan itu. Di dalam Ka'bahnya? Iya, di dalamnya. Ya tidak masuk akal toh. Tuh. Lalu di sebelahnya sa'i dan waktu sa'i itu Safa dan Marwah itu juga banyak itu berjajar-jajar antara Safa dan Marwah itu patung-patung semua. Lalu Nabi itu tanya, ini bagaimana ya Allah? Masa saya harus beribadah berdampingan dengan sembahan-sembahan kayak begini? Umpamanya kita lah, masa saya ini harus umpamanya sholat kemudian tempatnya itu banyak kanan kirinya salib umpamanya gitu. Terus turunlah ayat, Innas Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw itamara fala junaha alaihi ayat tawafa bima. Enggak apa-apa. Salat aja di situ. Artinya sikap toleransi pun turun ya, Prof? Ya iyalah itu. Itu sudah ada. Jadi yang enggak masuk akal itu sudah lama ada. Itu. Saya ceramah di Hong Kong itu untuk pengajian anak-anak itu namanya di sekolah Kristen. Sekolah Kristen? Iya, di sekolah Kristen karena minggu terus dipakai untuk itu ya. Jadi kita pengajian ya, di situ ada salibnya di. Apa sih? Kan tidak ada apa-apa toh. Oh, kita tidak menyembah salib. Itu kan sesembahan untuk ketika mereka sembahyang. Terus di Makau itu salat Idul Fitri itu di tempat yang di situ ada salibnya besar juga di depannya. Ya kan gitu. Oke, enggak apa-apa. Lalu di Ottawa di Kanada di Kanada itu lantai bawah itu dipakai untuk sholat taraweh, untuk gereja itu. Tempatnya gereja? Iya, di gereja. Di lantai bawah itu sholat Jumat dan untuk taraweh. Itu enggak apa-apa ya, Prof ya? Ya enggak apa-apa, kenapa toh? Nah,
yang nggak boleh kan di WC. Tuh. Lalu di itu ya. Di Surabaya ini ada suami istri itu Kristen. Bapaknya Muslim. Ayahnya Muslim meninggal dunia. Lalu saya disuruh memimpin tahlil di rumahnya itu. Masya Allah. Ya jamaah saat tahlil saya ajak di situ. Mereka tanya, Pak gimana ada salib-salib? Ya apa-apa itu rumahnya kok, bukan rumahmu. Ya gitu. Allah. Terus gimana Pak, boleh doa? Kita doa kepada Allah kok. Tetap sampai. Tetap kepada Allah. Apa sih lingkungan fisik itu kan tidak terlalu ini. Nah, begitulah saya ngajak, jaga ketentraman, jaga kerukunan, tidak usah berbantah-bantah soal rasional tidak rasional gitu. Sebab sekali lagi kalau Anda sedikit-sedikit rasional, agamamu sendiri tidak rasional. Kenapa babi diharamkan? Ayo, tidak bisa dirasionalkan. Babi diharamkan, rasionalnya apa? Tidak, susah dirasionalkan. Oke. Ya itu ya, jadi ini pengantar. Karena kebetulan ini adalah Jumat yang hari libur, di situ tertulis wafatnya Isa Al-Masih. Ya sudah, menurut kita tidak wafat. Ya, itu antara lain di dalam surat, ada banyak itu di dalam surat Ali Imran 55. Itu. Idz qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Nah itu. Ketika Allah, ingatlah Allah berfirman, wahai Isa, saya akan saya akan mengangkatmu ke langit. Saya akan mengambilmu wa rafi'uka ilayya, dan saya angkat ke langit. Gitu. Di ayat yang lain dikatakan mereka tidak berhasil membunuh Isa sebab yang dibunuh itu adalah orang yang diserupakan walakin syubbihalahu, yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Itu ya. Jadi bagi teman-teman yang Kristen, ya tenanglah untuk melaksanakan ibadah itu. Bagi yang Islam jangan sedikit pun mengganggu. Nah, itu. Paham ya? Luar biasa sekali. Dulur Al-Victor, kita akan kembali. Kita akan lanjutkan lagi berbincang dengan Bapak Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz MAG. Semoga kita mendapatkan keberkahan dan banyak ilmu dari beliau. Dan kemana-mana tetap di Fajar Syiar. Ya, Anda masih bersama saya Helmi Ansori dan saya Ishak. Ada Pak Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz MAG, Guru Besar UIN Surabaya, penulis dan trainer tubuh 60 menit terapi sholat bahagia. Iya. Pagi ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana, atau gini, lihat di buku 60 menit terapi sholat bahagia halaman 92-93. Ya gini ya. Pada alinea 2 itu saya tulis ya, Nabi itu sholatnya lama apa pendek? Itu Mas Ishak. Masya Allah lama, lama sekali Prof. Oke. Luar biasa. Jadi tapi kalau disebut jawabnya Nabi itu sholat lama, jawabannya kurang tepat Mas Ishak. Kenapa? Jawabannya ya sering lama, tapi pernah pendek. Tidak selamanya, itu perlu dicatat. Itu. Tidak selamanya. Enggak. Memang Nabi itu pernah membaca ini dalam satu rakaat itu membaca Al-Baqarah yang isinya 286 ayat, ya. Ditambah surat Ali Imran yang isinya 200 ayat. Berarti 286 sama 486 ayat. Ditambah surat An-Nisa itu 176 ayat, ya. Masya Allah. Ya. Berarti itu yang panjang, Bro. Itu satu rakaat. Jadi sepanjang 6 juz lah. 662 ayat. An-Nisa itu.
Hampir 6 juz tuh. 6 juz kan. Itu 1 rakaat tuh. 1 rakaat saja. 1 rakaat. Oh. Oke ya. Tapi jangan digambarkan tuh seperti itu terus itu. Kalau gitu terus kan kaku hidup ini. Ya. Kan kaku. Tapi Nabi itu kondisional. Kalau hal-hal tertentu ya pendek-pendek. Tidak tanggung-tanggung. Ayo surat Az-Zalzalah itu isinya berapa? Isinya 8. Itu aja ya? itu dipotong jadi 2 loh. Boleh. Rakaat pertama tuh separuh, rakaat kedua separuh. Masya Allah. 4 kan. Nah, iya. Prof, itu menunjukkan apa kalau Rasulullah pernah sholat panjang? Ya lihat-lihat waktu, lihat pertimbangan tertentu tuh. Kondisional. Iya, ya, ada pertimbangan apa? Ya umpamanya saja umpamanya. Kita hidup di masyarakat, yang masyarakat itu belum kuat lah sholat lama-lama. Oke. Kan tidak bijaksana toh maksudnya. Jadi, Orang situ minta, Pak, sholat tarawihnya kalau bisa itu setiap rakaat itu qul huwallah aja ya Pak ya, gitu. Karena kami belum biasa Pak, ini duduk saja kita masih penceng. Masya Allah. Nah kan bijaksana kita. Iya. Masa dipaksakan? Gitu. Tapi kalau komunitas-komunitasnya itu memang komunitas yang sudah sepakat panjang ya tidak apa-apa. Nah Nabi yang sholat kayak gini itu sudah ada kesepakatan. mantap. Nanti lama ya, sebab sholat jamaah nggak boleh lama-lama. Seperti yang saya dengar di Berita? Blitar kan cepat toh, Iya, seperti itu. cepat itu, nggak usah dibahas kalau itu. Nah, itu. Iya toh, Iya. bahas apanya? Oke. Kita bahas apanya? Rakaat sholat yang seperti itu kita cari pembenarannya lewat mana? Susah saya. Oke. Tapi saya menghormati saja. Iya. Ya itu ya. Masya Allah. Ini yang di Magetan itu saya dengar itu kemarin saya ada yang bagian jemput saya kuliah subuh itu memberitahu Pak saya absen. Kenapa? Saya sholat tarawih yang semalam itu khatam 30 juz. Oh, oke. Satu malam. Pak. Masya Allah. Di pondok bro ya. Iya, tidak tahu di pondok mana itu. Namanya pondok. Itu ya. Nah itu boleh-boleh saja, kenapa? Tidak mengganggu orang dan itu pilihan-pilihan orang. Siangnya ya kerja ya mencari nafkah untuk keluarganya. Kemudian istrinya setuju ya, tidak apa-apa. Dan sepakat ya. Sepakat. Jadi lihat-lihatlah. Lihat-lihat. Kita ini Islam itu kan ngomong orang selama tidak melanggar aturan. Jadi kita bisa elastis pada yang sunnah-sunnah ini. Oh. Kita agak lunak kepada yang sunnah-sunnah begini. Gitu. Umpamanya puasa ditawar ndak bisa. Pak gini ndak kuat Pak sehari. Kalau bisa itu sampai jam 4 aja Pak. Ndak bisa. Gitu toh, ndak bisa. Iya. Jangan niru orang di Eropa yang ketemu saya tuh tidak mau sholat 5 waktu. Wonten, Bro. 3 saja. 3. Nah, katanya, ya saya kira Allah sudah cukup kok kalau 3 itu. Kalau tidak bisa. 3 kecuali kalau 3-nya itu 3 dibagi-bagi. Itu kalau zuhur, asar gandeng, isya maghrib gandeng, subuh memang 3. Seperti di Iran. Iran kan 3. Nah, oke ya. Ini 3 ya. 3. Jadi Berarti penganut subuh, kemudian zuhur asar digandeng, kemudian maghrib isya digandeng. Kita kan sering melakukan juga Mas Lumi. kalau di kosong. Nah iya toh. Jamaah. Lah sama kalau pergi ke Magetan, pergi ke Madiun kan ya itu tuh yang kita lakukan. Di jamaah ya. Ya iya, jamak Di kosong. dan kosor toh. Iya. Tapi kan bukan setiap hari bro. Lah kalau dia pindah-pindah, Oke. seperti saya di Amerika, saya hampir 3 selama di Amerika. 3 waktu. Iya. Masya Allah. Berarti Ya saya umpamanya saya di Houston itu saya 3 hari, kan boleh itu sampai 3 hari.
Setelah itu kemudian iya toh. Kemudian saya pindah lagi perjalanan naik pesawat ke Kanada. Toh? Saya 3 hari. Jadi praktis di Amerika itu sekitar 50 hari itu saya yang 3 waktu. 3 waktu. Untuk 5 salat. 5 kewajiban salat itu. Nah itu ya. Sekarang bolehkah kita ini ibadah yang begitu-begitu panjang dan sebagainya itu terus membuat istri kecewa? Tidak boleh. Ngamuk. Tidak paham toh? Iya. Tidak boleh. Karena kita itu punya kewajiban ganda. Kewajiban menyenangkan Allah, kewajiban menyenangkan istri, menyenangkan suami. Sekarang kalau istri bilang, Pak, aku engko dalu, saya full ya sholat malam kalau ngaji ya, terus suaminya bilang janganlah gitu, ya tidak boleh. Maka puasa sunnah itu tidak sah bagi seorang istri jika suaminya tidak menyetujui. Masya Allah. Sudah, walaupun niatnya benar, tidak makan, berbukanya benar, sahurnya benar, tetap tidak sah kalau tidak disetujui Oleh suami gitu loh ya. Apalagi suaminya butuh ya. Nah iyalah. Kecuali kalau suami tidak apa-apa, sudah ibadah. Nah, saya titip doa saja, saya tidur. Iya. Tidak apa-apa, memang capek kok dia cari nafkah kok. Jangan dihina. Dia seharian capek. Nah coba sekarang bagaimana kelakuannya Nabi. Ini yang saya maksudkan. Bagaimana Nabi itu ya ibadah, ya menghargai istri. Gitu loh. Ya ibadah, ya menghargai istri. Nah, coba silakan dibaca Mas Ishak, yang alinea 3 halaman 82 itu. 92 ya. 92. Atak bercerita, aku dan Ubaid bin Umar bertanya kepada Bukan Umar ya, Umair. Umair. Aku dan Ubaid bin Umar bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang paling menakjubkan pada diri Rasulullah? Masya Allah. Kan ini orang luar yang tanya toh. Selama kamu menjadi istri itu, menurut kamu yang paling menakjubkan itu apa Nabi itu ya? Terus dijawab. Aisyah menjawab sambil menangis. Masya Allah. Suatu malam ia bangun dan berkata, wahai Aisyah, izinkanlah aku beribadah kepada Tuhanku. Lalu aku menjawab, aku ingin tetap dekat denganmu, tapi aku juga senang dengan apa yang membuatmu senang. Aisyah berkata lagi. Beliau kemudian berwudu dan sholat sambil menangis sehingga air matanya membasahi pangkuan dan tanah. Jadi perhatikan di situ. Untuk sholat malam dia pamit siapa? Istrinya. Iya toh? Selain Rasulullah. Nah, iya toh. Enggak selutur-selutur. Jangan maunya sendiri. Wanita itu dititipkan Allah melalui bapaknya, toh, diserahkan ke kita. Itu disuruh membahagiakan, disuruh menyenangkan, dihargai, gitu loh. Jangan seenaknya sendiri, mentang-mentang ini ibadah, ini Allah. Jangan melawan panggilan Allah. Lah, panggilan Allah ya juga nyuruh menghormati istri. Nabi ini kita niru siapa toh? Kan ini pamit toh. Jadi sampai Aisyah itu tidak tahu nangisnya Aisyah karena apa. Bisa aja nangisnya Aisyah karena ibadahnya yang panjang, atau bisa aja nangisnya Aisyah itu begitu engkau itu menghormati aku. Ya toh? Ini kita selama ini membaca hadis ini kan hanya yang dikagumi kan sholatnya Nabi. Tapi kita kan tidak mengagumi betapa Nabi itu pamit kepada istrinya. Lalu istrinya bilang, Aisyah, sebetulnya saya itu ingin tetap Nabi mendekap saya malam-malam begini. Saya senang. Tapi karena kalau Nabi itu senang juga ibadah, malam-malam begini beribadah, ya saya senang melihat engkau senang. Ya silakan. Andaikan ya,
Jangan Nabi sama saya saja. Saya yakin Nabi juga menghargai. Tapi karena Aisyah mengatakan, saya sebetulnya ingin mendekapmu wahai Nabi ya. Tapi kalau kamu memang senang juga menyembah Allah malam-malam begini, ya tidak apa-apa, saya juga ikut senang. Saya itu senang ketika engkau senang, ya tidak apa-apa. Itu juga menunjukkan kemuliaannya Aisyah. Padahal Aisyah kan masih muda, masih muda dan cantik ya. Itu ikhlas. Ya jalan. Iya lalu kan gitu toh. Terus cerita itu, ya itulah Nabi itu, dia sambil nangis ya. Setelah itu setelah pamit saya, katanya Aisyah, kemudian diwudu, kemudian sholat itu menangis gitu, sampai sajadahnya itu basah. Jadi ya tanahnya ya, berarti air macam banyak. Terus Bilal datang mengumandangkan adzan. Sampai subuh berarti kan? Ya iya toh. Bilal adzan. Setelah adzan, mungkin sebelum sholat ini ya, karena nggak ada keterangan, Bilal bertanya kepada Rasulullah, mengapa Nabi kok matamu mata Anda kok matanya Tuhan kok ini merah gitu, kok menangis? Apa sih yang membuat engkau susah ini Nabi? Kalau engkau punya dosa kan sudah Allah sudah mengumumkan bahwa dosamu itu diampuni yang kemarin, bahkan dijamin yang akan datang pun diampuni. Apalagi yang buat kamu suka itu? Ya Nabi menjawab, selama ini saya ini rasanya kurang bersyukur pada Allah. Rasul. Iya. Yang sudah dijamin ya. Rasanya saya ini kurang bersyukur pada Allah. Ya syukur itu ya berarti menggunakan malam untuk yang benar. Terus cerita juga. Saya ini cerita Nabi itu. Ini loh Bilal ya. Sebelum kamu adzan itu Jibril datang sebenarnya itu. Ya. Lalu Jibril itu membawa wahyu yang ada di dalam surah Ali Imran 190 itu. Inna fi khalqis samawati wal ard Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Itu sungguh dalam penciptaan langit dan bumi ya, dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Bisa saja tangisan Nabi itu ya syukurnya ya. Mungkin Nabi merasa saya kok kurang sungguh-sungguh memikirkan ayat-ayat Allah ini. Gitu loh. Karena di sini ada penciptaan langit dan bumi itu sebenarnya banyak pelajaran. Ada malam, ada siang, ada kadang malamnya pendek, ada kadang malamnya panjang itu. Makanya dalam Quran itu tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil laili. Engkau memasukkan malam ke dalam siang dan engkau masukkan siang ke dalam malam. Itu apa maksudnya? Itu maksudnya kadang-kadang jatah malam itu kan sekian aslinya ya. Tapi dimasukkan ke zuhur di siang, berarti malamnya kan jadi pendek. Ya. Tapi ada juga kadang-kadang itu yang malamnya itu panjang, siangnya itu panjang, ya bener toh? Siangnya itu pendek ya, terus malamnya yang panjang. Itu loh. Kayak umpamanya di Eropa itu
Maghrib itu jam 10 Jam 10. malam. Masya Panjang Allah. berarti 10 malam. Subuhnya jam 3. Oh, iya. Loh, itu berarti Allah memasukkan jatah waktu siang itu ke dalam malam. Makanya di dalam surat Ali Imran itu, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijun nahra fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Tulijul laila fin nahari, engkau memasukkan jatah malam. Lah, Nabi menangis kenapa? Itu bisa saja Nabi memikirkan karena Nabi itu, saya ndak boleh sih kalau sholat malam ini. Saya ini bukan karena dosa-dosa gitu. Yang saya tangisi itu, saya ini kurang bersyukur lah gitu loh. Tapi bisa juga karena di dalam tafsir itu memang orang yang bisa mengambil pelajaran dari pergantian malam dan siang itu hanya orang-orang yang cerdas. Masya Allah. Ya, orang yang tafakkur, yang memikirkan. Maka bisa saja Nabi menganggap saya ini kurang cerdas menangkap makna ayat ini. Gitu. Jadi terus itu ceritanya Nabi Muhammad kepada Bilal. Gitu. Terus Bilal diberitahu, gini Bilal ya, rugi dan akan binasa, rugi dan masa depannya tidak baik bagi orang yang membaca ayat yang indah seperti ini kok tidak ikut menangis. Masya Allah. Nah gitu ya, sungguh celaka orang yang ini tidak merenungkan itu, Yang membaca tapi tidak merenungkan. Nah, ya Nabi saja begitu, apalagi saya. Bilal aja ditegur gitu, apalagi kita. Gitu. Jadi makanya saya selalu mengatakan kepada orang-orang pada bulan Ramadan ini, silakan itu khatam Quran. Nah, tapi jangan sampai setelah khatam Quran itu tidak ada satupun ayat yang nyantol untuk dipikirkan. Ya kan? Jadi lebih utama mana, bro? Khatam atau mengkaji satu ayat tapi penuh dengan pemaknaan, perenungan, atau gimana, bro? Ya jangan ditimbang-timbang gitu. Nanti kalau alirannya lebih baik satu dan direnungkan, akhirnya seumur hidup tidak pernah khatam. Jadi dua-duanya harus dijalankan. Iya, jadi makanya saya katakan, ya khatam ya khatamkan, tapi masa usahakan, masa setelah khatam itu satu pun ayat nggak ada yang nyantol. Itu loh. Jadi namanya ada program takhtim, ada program tadabbur. Itu. Makanya Abu Darda itu memang tipe orang yang suka kualitas ya. Maka Abu Darda mengatakan, bagi saya kamu menggunakan otakmu berpikir itu 1 menit itu lebih baik dari kamu sholat sepanjang malam. Ibnu Abbas juga mengatakan, kalau kamu sholat rakaatani muqtasidatani fi tafkirin khairun min alfi sholatin wal qalbu sahid. 2 rakaat yang kamu kerjakan dengan yang merenungkan tadi ya, itu lebih baik daripada 1000 rakaat dan hatimu tidak sambung. Tuh. Nah di Indonesia jangan yang khataman Quran, yang wanti segala itu jangan diolok-olok. Saya nggak mengolok-olok, enggak. Tapi masa 1 juz itu tidak ada satupun ayat yang direnungkan. Itu. Ya kan gitu.
Ya carilah, ada dari kan diambil aja, diacak ya. Oke lah, ini saya buka tafsir, buka Quran, terus ini direnungkan, diangen-angen sampai 2 bulan. Lama lah merenungkan itu, menemukan mutiara gali itu nggak gampang. Di Freeport aja itu untuk ngambil emas itu harus bikin kota dulu di bawah gunung 2,5 km dari permukaan tanah. Kita jadi itu harus menggali 2,5 meter, 2,5 kilometer ke dalam. Iya, kedalamannya itu. Karena di situ baru ada emas. Jadi menggali emas itu ya energi gitu. Lagi menggali Quran ya tambah nemen. Mau nilai ya. Ya gitu ya. Jadi saja begitu merenungi sampai kemudian menangis. Nah kalau kita yang menangis itu kan tidak wajib toh. Jangan targetnya menangis gitu. Lalu dipaksa-paksa menangis, ditetesi air. Enggak harus. obat mata. Iya. Tapi ada tangis itu kan simbol bahwa ada perubahan pemikiran, ada sentuhan toh. Itu loh. Jadi masa itu satu juz itu tidak ada satu ayat pun yang bisa menyentuh. Maka bisa saja ketika membaca satu juz itu dibuka Quran dan terjemahnya, diacak saja tidak apa-apa lah. 1 atau 2 atau dibaca 10 itu kemudian dicari satu yang mengena. Itu contohnya maunya gitu ya. Baca ayat 1 juz terus. Ada ayat wala tatamannau ma faddalallahu bi ba'dakum ala ba'd. Janganlah kamu menghitung-hitung harta orang yang lebih kaya dari kamu, yang sederajat dengan kamu. Kamilah yang membagi itu saya. Yang membagi itu saya, kata Allah. Orang itu saya beri lebih dari kamu, ya sudah, itu saya yang bagi. Jangan kamu itu mengangan-angan itu kenapa-kenapanya gitu. Nah itu diangan-angan terus. Di bulan bala ini sampai nanti ya Allah. Dia satu kelas dengan saya loh. Dulu itu lebih dulu itu kuliahnya itu sering kali ujiannya sebelah saya itu jejek aku kok. Iya, udah cepet po. Nah sekarang kok ya nasibnya lebih moncar gitu ya. Itu Allah mengatakan jangan begitu. Nahnu qasamna bainahum. Itu saya yang bagi itu. Kamu masa tidak ikhlas di saya yang ngatur? Allah. Apa ingin kamu yang ngatur rezeki itu? Kamu sendiri. Kamu yang bikin sendiri, bikin laut sendiri, terus bikin hewan sendiri, terus kamu bagi-bagi gitu maunya gitu. Lah ini kan seluruh yang saya bagikan milik saya. Ya. Oke, jangan wala tatamannau ma faddal. Ada asik sekali ayat itu. Aku yang mau bagi. Itu di surat Al-Baqarah, ingat saya ya. Surat Al-Baqarah nanti saya tunjukkan ya. Saya tempatnya tapi surat Al-Baqarah atau ini ya. Nanti akan saya jelaskan. An-Nisa ya, Prof ya. Ya, An-Nisa mungkin ya. 32. An-Nisa 32. Iya, An-Nisa agak di halaman sebelah kanan gitu, ingat saya itu. An-Nisa berapa? Ayat 32. 32. Mikir satu ayat yang seperti ini luar biasa. Nah inilah bener nih, karena sebelah kanan sini tuh. Hurufnya sebelah kanan sini. Saya ingat, saya beri tanda, saya garis bawahi kok ini. Terus saya tulis di sini, saya tulis besar, li jangan iri. Pembelajaran gitu ya. Iya, saya tulis di sini, Ali jangan iri loh. Saya garis bawahi. Wala tatamannau ma faddalallahu bi ba'dakum ala ba'd. Janganlah kamu itu iri dengan apa yang diberikan Allah kepada temanmu, kepada orang lain tuh. Lirijali nasibum was'alullah min fadli. Tugasmu hanya minta saja. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Lah ini kan asik gitu ya. Nah, ini maksud saya. Ya, jadi ada satu ayat yang ya,
Kalau memang tidak bisa ya tanya atau WA saja kan kepada Ustadz gitu. Ustadz, saya hari ini selesai juz 3. Di antara satu juznya apa Ustadz yang perlu saya renungkan? Iya toh? Direnungkan apa? Gitu. Atau kalau tidak bisa dicoba aja di Google. Ayat-ayat terpenting pada surat An-Nisa. Nanti kan ketemu, ditunjukkan. Oh ini tentang ini. Artinya kalau kita mengkaji satu ayat itu harus ada panduannya, harus ada guru. Iya. Tidak boleh memaknai. Iya tidak boleh dong. Bahasa Arab aja tidak ngerti kok memaknai sendiri gimana. Artinya sekarang kan zamannya orang begitu, bro. Ya tidak apa-apa toh itu. Saya sendiri itu loh, saya sendiri. Maka tidak gampang sebagai mufasir. Pak Qura Shihab itu loh, tidak mau disebut mufasir. Padahal punya tafsir. Sudah punya Al-Misbah tafsir itu dia orang penafsir termasuk tafsir baik di Asia. Tapi beliau tidak mau menyebut penafsir. Dia sebut mufahim. Mufahim itu saya hanya membantu orang memahami. Wah itu maksudnya. Ya kan gitu ya. Belajar terjemah saja kok ya menyebut penafsir. Tapi enggak, ya semangatnya bagus ya, cuma tinggal bicaranya jangan kemelindi gitu aja. Biasanya tahu terus ngomongnya sudah kemelindi. Ya mungkin ya khilaf mungkin maksudnya. Khilaf. Orang juga viral bro, ada menafsirkan Quran itu berdasarkan IQ-nya sendiri, kemauannya sendiri, kemudian ternyata menurut para ulama itu piye kok nggak menafsirkan sakar gitu. Ya tinggal diarahkan. Kalau kita musuhin nanti kalau dia nggak semangat belajar tambah gimana? Iya toh? Sudah semangat, tinggal kita bantu. Kita kalau hanya ngolok-ngolok dan nggak baik. Kita ngolok-ngolok terus nggak memberi solusi. Ya lebih baik kita telepon. Apa yang saya bantu mas? Masya Allah. Gitu. Apa yang saya bantu mas? Itu. Nanti kalau ada kesulitan-kesulitan, saya ngerti Quran tafsirnya mas. Nanti saya bantu. Ditelepon gitu. Siapa tahu yang kita kritik itu nanti menjadi ulama besar karena kesungguhannya. Yang kita yang kritik ini tetap kayak gini karena nggak mau belajar. Hah? Itu. Makanya di pembicaraannya Abu Musa al-Asy'ari itu antara lain pesannya ya. Satu, kerjakan sesuatu yang ikhlas. Nggak usah mikir apa kata orang. Satu. Jadi kalau kamu punya kepentingan kerjakan aja. Apa kata orang itu biasa, biarkan aja, nggak apa-apa. Orang itu ada yang tipologinya itu mencaci. Tapi yang kedua, tundukkan dirimu kepada Quran, bukan engkau tundukkan Quran untuk kepentingan dirimu. Nah. Iya. Sekarang banyak orang punya kepentingan dari Quran. Wallahu a'lam. Ya, jadi kita tuh diri kita tuh ketika di dalam Quran itu kita harus mengatakan saya harus tunduk ini. Jangan kemudian Quran ini bagaimana supaya tunduk kepada saya, supaya cocok dengan apa yang saya lihat. Itu pesannya Abu Musa al-Asy'ari. Oke, saya kira gitu. Break dulu. Luar biasa keterangannya. Masya Allah ini. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada pesan untuk pedalaman terapi sholat bahagia yang tanggal 24. Ya tanggal 24 ya, tanggal 24 itu nanti kan kita ada training toh itu. Ya kita ikuti seperti biasa. Yang mau ikut ya monggo, yang uzur ya monggo. Oh ini saya ingin nostalgia dan banyak yang kangen. Iya memang saya sendiri ya kangen. Kemarin tuh saya latihan sendiri Mas Ilmi. Masya Allah. Iya. Saya kemarin setengah hari itu latihan
buka-buka file, kemudian saya mengangan-angan itu karena 2 tahun mandek. Nah, tanggal 19 ya 19 itu kan Selasa loh. Itu ada juga di RSI yang Wonokromo. kalangan Iya, itu untuk dokter dan perawat khusus. Tapi juga tidak bisa panjang, mungkin hanya 2 jam atau 3 jam. Karena waktunya terbatas. Tapi ya karena minta ya ditekan-tekan sedikit ya enggak apa-apa kita ringkas-ringkas sedikit. ya. Tapi nanti yang di 24 insya Allah tidak kita ringkas, kita biarkan panjang setengah hari persis. Masya Allah. Ya, Telur silakan, kesempatan baik untuk Anda, Iya. baik, momennya spesial. Spesial Ramadan. Betul. Dan ini kesempatan sudah lama, 2,5 tahun. 2,5 tahun. Iya. Masih saya ini belum pernah loh. Belum pernah, Prof. Belum pernah ini masih Belum. 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 Makanya kalau Belum masuk, Prof. Belum masuk ke sini. iya. Nanti kalau sudah pernah kemudian cara menjelaskan sholat sudah beda. Sudah beda. Karena nanti menjelaskannya dengan rasa. Betul. Sekarang baru dengan otak, dengan akal. Beda. Telur, kalau Anda mengikuti ini Baik, Dulur El Victor, kita lanjutkan kajian ini bersama Bapak Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz MAG. Kita masuk ke WhatsApp. Iya. Tapi sebelum itu saya ingin menyapa teman-teman dari dosen ITS. ITS. Oh ya, kemarin ketemu Jumat Pak. Iya betul, Jumat. Kelanjutannya adalah besok hari Sabtu itu sekitar ada 35 dosen yang besok ingin melakukan penyegaran untuk khutbah, pelatihan khutbah. Masya Allah. Iya. Nah, besok 35 orang. Hari ini sudah saya siapkan semuanya. Materi-materi ini sudah kita siapkan. Nah, besok kita ketemu. Selamat bersiap. Ada juga yang WA saya, aduh kapan ya Sabtu, nah, gitu. Gak sabar. Saya adalah orang yang pernah memberi tempat tidur semalam di Birmingham katanya. Karena iya benar itu namanya itu. Ada dosen ITS yang dulu pada waktu saya di Birmingham itu tidur di rumah beliau. Masya Allah. Bawa istri dan anak-anaknya, masih ingat. Senang lah ketemu orang-orang yang berbaik hati kayak gini. Oke, silakan. Ada satu WA Prof ya? Silakan. 4 menit lagi. Ini nanya. Dari mana itu Mas? Assalamualaikum Pak Profesor, mau nanya, dosakah buka warung siang hari hari ini? di bulan Ramadan? Ya. Kemarin sudah ditanya. Kemarin sudah dianu ya. Kemarin sudah dijawab. Iyalah, yang lain aja lah. Kalau sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Profesor Ali Aziz. Saya Allah. Bunda Titis dari Mojosari. Hmm. Saya adalah seorang agen dari sebuah bank konvensional. Sebelumnya kerja saya hanya melakukan transaksi pembelian pulsa, token, transfer. Lalu untuk rencana selanjutnya saya akan dipercaya menjadi agen transaksi peminjaman uang. Bagaimana hukumnya, Prof? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya kasih nomor WA-nya, tolong WA ini aja, nomor alamatnya ke Mbak siapa ini? Mbak Zahra ya. 081 231 304 33. 081 231 304 333. Nanti akan saya layani secara khusus. Masya Allah. Luar biasa. Karena jawabannya panjang. Penanganan khusus. Iyalah. Bu Titis itu nanti Ibu nanti bisa telepon saya lewat itu nanti siapa? Pak Zahro 081. Bagi yang belum punya buku juga silakan telepon. Ramadan silakan bonus-bonus hadiah lah gitu ya. Daripada hadiah parcel-parcel yang lain ya. Tapi ya juga ditambahi buku terapi salat bahagia kan baik. Tuh. Silakan. Ada waktu?
Satu penelpon lagi atau sudah? Satu lagi Prof ya? Silakan. Terakhir satu lagi. Ya. Assalamualaikum Mas Helmi, Mas Ishak dan Bapak Profesor. Ibu Nisa mau nanya, maaf sebelumnya, seorang perempuan kalau datang bulan sudah melebihi 15 hari itu harus wajib sholat. Kalau masalah dengan bacaan Al-Quran gimana, boleh nggak betul? Terima kasih. Iya, kalau udah 15 hari ya berarti kan mau sholat aja boleh. Ya toh Mas. Jadi orang jangan kecewa begini ya. Ya. Waduh, saya datang bulan nggak bisa ngaji gitu ya. Lah saya beritahu. Saya tanya, Mbak nggak ngaji karena apa? Karena waktunya. Ya karena haid toh. Ya. Oke, karena haid. Nah, siapa yang melarang? Itu Allah. Allah. Lah berarti sampean itu tidak ngaji karena taat ke Gusti Allah toh. Masya Allah. Jadi sampean itu tidak ngaji karena ketaatan sampean ke Gusti Allah toh. Iya. Ya sampean sudah walaupun tidak ngaji ya dapat pahala taatan Gusti Allah kok. Justru sampean kalau melawan itu justru tidak dapat pahala. Jadi kalau sudah 15 hari itu dihitung saja itu bukan haid tapi itu istighadah. Jadi bunda bisa langsung ambil wudhu, kemudian sholat, kemudian bisa baca Quran dan sebagainya. Nah, sholat aja boleh, apalagi baca Quran. Ya gitu ya. Jelas ya. Ya saya kira begitu. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wahai Allah, dengan barokah dan dengan cahaya rahmat ampunan Allah selama Ramadan ini, Allahumma farijal hammi, wahai Allah, hanya Engkaulah yang maha kuasa menghapus kesedihan, pemberi jalan keluar atas semua kegelisahan, penerima doa orang-orang yang dalam kesulitan, maha pengasih, maha penyayang kepada semua manusia semasa hidup dan setelah kematian. Ya. Irhamna rahmatan tughnina biha ar-rahmati man siwak. Berikan kami kasih sayang-Mu sehingga kami tidak mengharap belas kasih dari siapapun selain dari-Mu. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta idza syi'ta taj'alul huzna as-sa'ba sahla. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Ya Allah, melalui doa Nabi Yunus alaihi salam yang kami baca ini, Engkau pasti maha kuasa memberi jalan keluar atas masalah kami, sebagaimana Engkau memberi jalan keluar atas persoalan yang dihadapi oleh Nabi Yunus alaihi salam ketika harus dalam perut ikan dan harus keluar di tepi pantai. Maka berikan kami jalan keluar seperti Engkau memberikan jalan keluar kepada Nabi Yunus alaihissalam melalui doa yang dibaca oleh beliau dan kami baca pada pagi hari ini. Wahai Allah, la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta idza syi'ta taj'alul husna as-sa'ba sahla. Wahai Allah, Engkaulah yang menjadikan segalanya mudah. Jika Engkau berkehendak, semua yang sulit dan menyusahkan akan berubah menjadi mudah dan menyenangkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Prof. Sama-sama.